Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran PPKN. Bersama saya Reza Maulana yang akan memandu pembelajaran PPKN hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, perhatikanlah peta di samping. Peta di samping ini merupakan peta negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kita perhatikan secara seksama, kita akan memahami bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Oleh karena itulah, belahan bumi internasional mengakui Indonesia sebagai archipelago atau negara kepulauan. Melalui archipelago inilah kita kenal istilah yang sering kita sebut sehari-hari, Nusantara. Apakah kalian tahu apa itu arti dari Nusantara? Nusantara itu sendiri biasa digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dipertegas melalui Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Lalu, apakah kalian tahu berapa sih luas wilayah negara Republik Indonesia? Jika kita mengacu pada data dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia sendiri itu seluas 5.180.053 km persegi dengan wilayah daratan 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Sebagai negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah perairan Indonesia sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Mengapa sangat penting? Karena wilayah perairan Indonesia memiliki berbagai potensi kekayaan alam yang sangat berguna bagi kehidupan bangsa, seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam yang terkandung di dalamnya. Jika kita berbicara tentang Laut Indonesia atau perairan Indonesia, kita akan mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan bangsa ini. Peristiwa tersebut dinamakan Deklarasi Juanda yang terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi Juanda ini memperjuangkan batas laut teritorial sepanjang 12 mil diukur dari garis pantai terluar, yang pada awalnya masyarakat internasional hanya mengakui bahwa batas laut teritorial sebuah negara hanya 3 mil. Di deklarasi ini juga, laut dinyatakan bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Akibatnya, kapal asing tidak boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau Indonesia. Dan di deklarasi Juanda ini, Indonesia menganut konsep archipelagic state atau negara kepulauan yang berciri Nusantara. Maksudnya adalah setiap pulau dan perairan Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, wilayah laut Indonesia, jika kita berbicara tentang wilayah laut Indonesia, kita akan membaginya ke dalam 3 macam. Yang pertama, laut teritorial. Yang kedua, landas kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial ini adalah laut yang berjarak 12 mil dari garis pangkal atau garis terluar pulau. Di laut teritorial ini, negara memiliki kedaulatan penuh. Indonesia sendiri di dalam laut teritorialnya memiliki kedaulatan untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya atau di atasnya, di udara. Yang kedua itu ada landas kontinen. Landas kontinen ini adalah wilayah atau zona dari garis pantai yang ditarik paling jauh 200 mil dengan kedalaman kurang dari 150 meter maksud saya. Dan yang ketiga itu ada zona ekonomi eksklusif yang memiliki jarak 200 mil dari garis pangkal.
di zona ini terdapat pelayaran internasional yang mengacu pada ketentuan hukum laut internasional. Di wilayah ZEE atau zona ekonomi eksklusif ini, negara pantai juga memiliki hak ekonomi eksklusif, seperti mengelola berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti minyak bumi atau gas alam. Lalu bagaimana dengan batas wilayah Indonesia secara geografis? Jika kita lihat peta di bawah ini, pada bagian utara wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, sedangkan wilayah lautnya berbatasan langsung dengan perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian timur, darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, sedangkan wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di bagian selatan, wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dan wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Sedangkan di bagian barat, wilayah darat Indonesia tidak ada negara yang berbatasan secara langsung. Namun di wilayah lautnya, Laut Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.